Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Tony, silakan dipimpin, Nak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu, bisa belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi komposisi. Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Belum dibaca bukunya di rumah? Belum. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, biar tambah semangat pagi-pagi ya. Pada ngantuk semua. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Nah, coba berdiri. Ya, kalau ibu bilang gajah, tahu gajah ya? Tahu gajah. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Kalau besar harusnya gini ya. Tapi di sini kalau ibu bilang gajah, bilangnya kecil. Ya. Kalau ibu bilang apa? Kalau hewan kecil itu semut. Iya. Kalau ibu bilang semut, semut itu kecil ya. Tapi di sini kalau ibu bilang semut besar. Bisa dipahami? Bisa. Kalau gajah kecil. Kalau semut besar. Oke, tangannya sambil gini, mulutnya bilang besar gitu ya. Terus kalau ular, ular itu panjang, tapi di sini nanti pendek. Gitu ya. Kalau ular pendek. Sekarang kalau cacing, cacing itu pendek. Berarti di sini nanti panjang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita coba tes. Gajah kecil. Ayo konsentrasi. Gajah kecil. Semut besar. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Apa pendek? Pendek apa kecil? Oke, saya ulang lagi, konsentrasi. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Cacing panjang. Ayo, kurang konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita masuk ke materi prasyarat kita dahulu. Sebentar. Oh ya, tujuan kita, saya belum menyebutkan tujuan ya. Tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah ketika kalian sudah mempelajari fungsi komposisi nanti, diharapkan kalian semua bisa menerapkan fungsi komposisi yang terdiri dari 2 atau lebih fungsi itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gitu. Nah, sebelum masuk ke materi intinya,
kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi. Masih ingat apa itu fungsi? Lupa. Iya, materi fungsi itu sudah kita pelajari loh sebenarnya di kelas berapa? 8 kalau nggak salah ya. 8 SMP. Lupa ya. Baik, agar ingat ini, Ibu punya video animasi. Silahkan diperhatikan videonya. Ini karena nggak ada suaranya, biar Ibu yang bicara ya. Ini. Nah, coba perhatikan. Ibu memiliki 4 macam buah. Ada buah nanas, buah jeruk, alpukat, dan apel. Ibu ingin membuat jus dari buah yang Ibu miliki. Jus nanas, jus jeruk, jus alpukat, sama jus apel. Ingat? Ya? Selanjutnya, dari video animasi tersebut, coba saya tanya, siapa ya? Habibah. Coba Habibah. Tadi Ibu itu punya buah apa aja? Alpukat, nanas, jeruk, apel. Oke, kita cek bener nggak? Alpukat, apel, jeruk, sama nanas. Oke, betul. Nah, dari buah tersebut Ibu membuat jus apa? Nafis. Jus alpukat. Jus apel. Iya. Jus jeruk. Jus. Nah, kita cek lagi. Iya, kan tadi ada gambarnya ya. Tinggal nambah jus. Oke. Nah, dari 2 kelompok ini ada kelompok buah dan kelompok jus. Ibu menggolongkan yang kelompok buah itu sebagai kelompok A atau himpunan A ya. Yang jus sebagai himpunan B atau kelompok B. Nah, dari A ke B tadi Ibu menggunakan alat apa, Nak? Blender. Jadi alpukat di blender jadi jus alpukat. Kemudian apel di blender jadi jus apel. Jeruk di blender jadi jus jeruk. Nanas di blender jadi jus nanas. Sampai sini paham? Nah, berarti yang jadi fungsi di sini itu apa? Blendernya, ya, alatnya itu sebagai fungsi. Nah, dari gambar-gambar ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa itu fungsi? Ayo, fungsi itu apa? Ya, Azlin? Pemetaan yang menghubungkan daerah A ke daerah B. Oke, pemetaan yang menghubungkan, kata Azlin, menghubungkan dari daerah A ke daerah B. Daerah A tadi apa? Buah-buahan. Ke daerah B, gitu ya. Nah, daerah A itu sebagai apa coba? Kalau A itu sana. Domain letaknya di sebelah kiri apa kanan? Kanan saya. Kalau sampean? Kiri. Iya, di sebelah kiri. Nah, satunya B itu sebagai apa? Kodomain. Kodomainnya di sebelah ayo, kanan apa kiri? Kanan. Kanan kalian ya. Nah, ada yang tahu domain itu berarti apa? Daerah asal, betul. Kalau kodomain? Daerah kawan, iya. Dari A ke B, dari domain ke domain itu menghasilkan apa? Ring. Tahu ring? Ring itu apa, Nak? Hasil, betul. Nah, sekarang Ibu tanya domainnya berarti tadi kan yang buah. Kalau kodomainnya berarti yang jus alpukat, jus apel, jus jeruk, sama jus nanas. Kalau ringnya berarti ring itu yang dihubungkan apa ke apa gitu ya. Berarti apa kalau ringnya? Jus. Hah? Iya, hasilnya berarti kalau ring itu kan gimana ya, pemetaan satu-satu. Pemetaan satu-satu, jadi dari alpukat ke jus alpukat. Jadi ada 2 gini. Ini ya. Alpukat. Untuk ringnya alpukat jadi jus alpukat. Itu apa ya? Kalau misalkan gimana sih hubungannya gitu loh, Nak. Tadi kan pemetaan toh, dari A ke B, berarti ring itu A sama B itu ditulis. Jadi alpukat sama jus
Alpukat. Jeruk sama jus. Nah, itu namanya ring gitu. Bisa membedakan antara domain, kodomain sama ring? Bisa ya. Domain tadi daerah. Nah, kodomain daerah. Kalau ring daerah hasil. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, untuk menguji apa? Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang fungsi, di sini Ibu ada gambar. Gambar apa itu? Gambar kendaraan. Nah, dari gambar kendaraan tersebut, di situ adalah contoh fungsi tentang kecepatan dan waktu tempuh sebuah mobil. Kenapa ini bisa termasuk contoh fungsi? Ada yang tahu? Gimana? Nggak tahu? Kenapa? Kecepatan dan waktu tempuh. Ayo. Gimana? Nggak tahu? Kecepatan dan waktu tempuh. Ketika kalian melaju semakin kencang, maka waktu tempuhnya semakin cepat. Nah, itulah contoh fungsi. Contoh, saya kasih contoh Tony berangkat ke sekolah pakai mobil. Alhamdulillah, keren ya, berangkat sekolahnya pakai mobil. Daerah apa? Saman orang mana nak? Anak mana nak? Karangmungu? Oh, Karangmungu Lor pakai mobil ya ke sini. Dari Karangmungu Lor ke Sumberwudi pakai mobil. Habis itu kecepatannya karena buru-buru, Tony kesiangan berangkat sekolahnya buru-buru pakai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Sampai sekolah hanya cuma butuh waktu 5 menit. Keren Tony ya. Butuh waktu 5 menit. Jegur bawan katanya. Ya. Nah, ada lagi Azlin naik mobil. Azlin dari mana Azlin? Kendalkem lagi ke sini naik mobil juga sama seperti Tony, jaraknya 5 km. Nah, karena nyantai, nggak buru-buru, berangkatnya pagi, maka Azlin sampainya di sekolah 15 menit. Gerunduk-gerunduk pakai mobil gitu. Jadi ada pengaruh antara kecepatan sama waktu. Nah, itu apa ya? Ada pemetaannya. Kalau misalkan dibuat seperti tadi yang gambar jus, misalkan kecepatannya 60 km dengan jarak yang sama ya, 60 km per jam, waktunya berapa? Ada. Misalkan 40 km per jam, waktunya berapa? Nah, itu pasti sudah bisa ditentukan ya. Itu namanya fungsi. Contoh kedua. Coba perhatikan gambar apakah ini? Kok lemes? Gembok. Enggak kelihatan? Kelihatan ya. Gembok. Gembok itu juga di sini Ibu tuliskan contoh fungsi. Ada yang tahu alasannya? Kenapa gembok itu termasuk contoh fungsi? Coba. Naya. Kenapa Naya? Ayo, kenapa Naya? Karena kuncinya ada satu. Iya betul. Karena setiap satu gembok itu kuncinya pasti ada satu. Gembok itu setia ya, berarti ya cuma setia pada satu kunci gitu. Nah, contohnya lagi tak kasih contoh. Ini pintu ya. Yanti bawa satu ombyok kunci. Di situ banyak sekali kunci dari kelas-kelas yang lain juga. Jadi satu. Nah, mau buka kelas ini, kira-kira ada berapa kunci yang cocok untuk bisa membuka pintu kelas ini? Satu. Nah, seperti itu. Itu juga contoh fungsi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kira-kira dalam kehidupan kalian sehari-hari, ayo, ada yang bisa ngasih contoh fungsi? Ada? Gimana? Ada yang bisa kasih contoh fungsi? Makanan? Apa? Kok sama? Bukan.
Fungsi, ada yang bisa kasih contoh fungsi? Yang pasti bisa kita relasikan, pemetaan itu loh. Nah. Tahu? Nggak tahu? Nggak bisa kasih contoh? Oke, nggak apa-apa. Nah, intinya tadi fungsi itu apa? Prosesnya, nak ya. Prosesnya. Jadi setiap kita melakukan apapun itu ada proses, terus ada hasil. Nah, itu contohnya fungsi. Contoh tak kasih contoh. Sampean ternak madu. Ternak lebah madu. Ternak lebah madu. Nah, sampean ingin mengambil madunya. Nah, sampean ngambil madunya dari sarangnya itu kan ada alatnya untuk memeras. Ya kan? Bisa toh? Itu juga termasuk fungsi. Gak mungkin sampean mau panen lebah madu hasilnya jadi oli, gak mungkin. Gitu loh. Jadi ada prosesnya itu. Nah, sampean itu harus tahu ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu kita nggak jauh dari materi itu, gitu loh ya. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Baik, kita simpulkan dulu fungsi. Jadi fungsi tadi apa? Pemetaan dari domain ke kodomain. Kalau domainnya itu apa? Daerah asal, letaknya di sebelah kiri. Kalau kodomain itu apa? Daerah kawan, letaknya di mana? Sebelah kanan. Kalau ring itu apa? Hasil, ya. Hasil pemetaan dari A ke B itu tadi, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu sudah share ke grup kelas, grup WhatsApp. Itu ada link word wall, ya. Silahkan itu dikerjakan. Itu berupa game. Jadi kalian kerjakan gamenya. Ada 8 soal di sana. Bisa buka? Bisa, nak? Bisa. Silahkan dikerjakan. Mudah sekali kok. Bisa. Kalau kalau benar suaranya kayak monyet. Kalau salah suaranya jadi harimau. Tuh, monyetnya bunyi berarti benar. Bisa? Bisa login semua ya? Nah. Coba silahkan kerjakan. Ibu cek di sini. Waduh, monyetnya Tony. Sambil ibu cek di sini ya, nak ya. Gimana, Ton? Bisa, Ton? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Oh, ini ada yang sudah selesai ini. Tony sudah, nak? Sudah. Tony. Waduh, monyetnya bunyi semua.
Nah, ini sudah banyak yang selesai ini. Tuh, 8 semua. 7, 6. Oh, banyak yang sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Ini ya. Coba Ibu cek untuk skornya paling tinggi di sini adalah Noval dengan skor benar 8 dan waktunya sangat cepat, 21,4 detik. Berarti nggak sampai 1 menit. Keren. Ini 8. Siapa? Alia. 32 detik. Mudah kan soalnya ya. Kenapa Tony batuk-batuk? Tony berapa ini Tony? Benar 7. Wes, keren. Yang paling ini. Nah, ini waktunya ini, Nak. Sampai mengerjakan siapa ini? Aza. Ini benar 8, waktunya 1 menit lebih 27 detik. Husna, selesai ya ini ya. Waktunya 1 menit 35. Jadi di sini ada rekapannya semua. Yes, bagus-bagus semuanya, berarti sampean sudah paham ya? Paham. Nah, ini kita beri apresiasi untuk teman kita Noval. Dia benar 8. Waktunya yang ini dibuat ngerjakan ini nggak sampai setengah menit loh ya. Mudah ya Noval ya. Kita beri aplaus untuk Noval, Nak. Kenapa Tony nggak terima, tak? Nggak terima. Tadi Tony benar 7. Berarti kalian sudah paham semua ya, Nak ya? Alhamdulillah. Nah, karena sudah paham, kita lanjut ke materi inti kita, yaitu komposisi fungsi. Kita lanjut ke materi komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, coba perhatikan kasus berikut ini. Di sini Ibu ada animasi, coba diperhatikan. Ada 2, ini 1 dulu ya. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Nah, dari video animasi yang pertama ini, dari kasus yang pertama, kasus apa ini? Kasus apa? Padi ya. Dari kasus padi, padinya itu digiling. Digiling jadi apa? Beras. Nah, dari proses penggilingan itu dia menggunakan apa? Mesin apa? Slab. Mesin giling ya. Slab atau giling. Nah, jadi padi itu dipanen, kemudian digiling jadi beras. Nah, proses penggilingan ini menggunakan mesin. Mesin itu dinamakan fungsi. Seperti tadi blender ya. Mesin itu menggunakan fungsi. Fungsinya sebagai fungsi. Nah, dari beras, kemudian beras itu diolah, dimasak sama ibu kalian menjadi nasi. Nah, itu juga menggunakan alat apa aja? Alatnya banyak sekali, Bu. Ada panci, ada apa aja wes digunakan ibu untuk masak sehingga bisa menjadikan nasi yang kalian makan. Oh, ternyata itu contoh fungsi komposisi, Bu. Iya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali contoh fungsi. Nah, kemudian dari padi menjadi nasi, berarti kan ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Nggih. Nah, itu berarti kita menggabungkan dari apa? Proses 1 sama proses 2. Fungsi 1 sama fungsi 2 kita gabungkan. Gitu. Paham, Nak?
paham ya? Coba sekarang perhatikan animasi yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Hai Bu, Ibu sedang apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favorit banget Bu. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin enak kok. Oh iya Bu, mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu fungsinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga bikin nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak. Pinternya anak Ibu. Nah, udah selesai, wah, pinternya anak ibu katanya seperti itu. Berarti anak di sini dia akan menyimpulkan sendiri komposisinya itu apa, gitu ya. Nah, kita di sini kan membahas tentang fungsi komposisi. Ternyata komposisi yang dimaksud kita sama dimaksud dengan video animasi tersebut adalah sama. Jadi, komposisi untuk membuat nasi goreng di sini banyak ya yang suka nasi goreng. Banyak. Semuanya suka nasi goreng. Suka. Nah, ternyata nasi goreng itu adalah contoh fungsi komposisi juga. Kok bisa, Bu? Nah, fungsi komposisi itu kan nasi goreng itu kan ada bahan-bahannya, ada komposisinya. Apa saja tadi? Nasi. Bawang putih, bawang merah, cabai. Hah? Sampean buat nasi goreng ada tomat? Iya bisa sih ya, sayur kan masuk. Betul. Dia versinya nasi goreng pakai tomat. Terus apa lagi yang dibuat topping? Sapi. Sawi. Dengan saya sapi. Nah, gimana? Saya sebutkan lagi nasi, bawang putih, bawang merah, tomat katanya, terus sawi, cabai, apalagi? Sosis, garam, betul, kecap. Oke, nah itu semua adalah komposisi untuk membuat nasi goreng. Nah, sama itu juga menggunakan prinsip fungsi komposisi. Jadi dari dua animasi tadi ada yang bisa menyimpulkan fungsi komposisi itu apa? Apa? Gimana Azza? Gabungan dari beberapa fungsi menjadi satu fungsi yang baru. Berarti tadi kan untuk fungsi komposisi itu kita menggabungkan beberapa fungsi sehingga akan menciptakan fungsi yang baru. Fungsi yang baru itu apa ya? Tadi resep nasi goreng itu tadi, ya kan? Apa? Nasi itu tadi berarti kan kita menciptakan sesuatu yang baru, dari padi menjadi beras menjadi nasi. Nah, dari padi menjadi nasi itu tadi yang dinamakan baru. Sampai sini paham? Nah, contoh lagi nih, simpel aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah makan sambel? Pernah. Ibunya sering buat sambel Nak di rumah. Bahannya sambel itu apa aja kalau ibu boleh tahu? Cabai, terus terasi, tomat, garam, bawang putih, bawang merah. Oke, itu adalah resep untuk membuat sambal ibu kalian di rumah. Nah, kalau kita aplikasikan di materi fungsi komposisi itu ya ada, itu manfaatnya. Ternyata dalam satu cobek sambal yang dibuat ibu itu ternyata juga mengandung komposisinya. Bu, kok bisa, mana fungsinya? Kalau misalkan cabai, bawang, ya kan? Nah, misalkan tak simbolkan dengan XY. Berapa cabenya? 6. Hah? 6. 11 ganjil pedes. Oke. Ganjil itu biar pedes tanah. Ya. Ganjil. Cabenya 11 biar pedes Bu, ganjil. Oke. Berarti 11. Saya misalkan itu X. Berarti 11 X. Bawangnya berapa? Ganjil juga biar sedap. 7. Bawangnya 7. Nggak pedes nanti. Ya wis, ganjil ya, ganjil semua 5 katanya, 5 bawang, berarti tak simbolkan Y, nyambung di sini. Itu semua termasuk fungsi kan. Nah, terus nanti dijadikan satu.
dijadikan apa? Diulek. Jadi fungsi yang baru, resepnya sambel. Nyambung di sini. Nah, itu satu coba loh ya. Kalau misalkan ibu kalian ada hajatan buat buat 100 porsi. Buat 100 porsi sambel. Nah, kan gampang, tinggal memasukkan X-nya tadi diganti 100 gitu ya. Kalau misalkan sampean mau buka warung, berarti kan tinggal ngalikan, saya sehari ini mau jualan sekitar 50 porsi. Nah, itu kan harus persiapan dari rumah. Saman buatnya berapa sambelnya itu, seberapa gitu kan, untuk belanjanya berapa. Nah, itu nyambung semua. Itulah ilmu matematika. Makanya matematika itu disebut induknya ilmu, karena mencakup semua ilmu. Itu pasti pakai matematika. Makanya nggak boleh saman mengucapkan, Bu, belajar matematika itu buat apa? Sin kostan itu buat apa? Itu karena kalian belum tahu manfaatnya. Kalau tahu seperti ini, lebih semangat lagi? Harusnya lebih semangat lagi. Soalnya apa yang kita pelajari pasti ada manfaatnya gitu. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau tanya? Apa? Bagaimana cara membedakan F bundaran G sama G bundaran F? Oh, ini berarti sudah belajar. Katanya Aza, gimana cara membedakan F bundaran G sama G bundaran F? Berarti sudah belajar ya kemarin ya? Iya. Gini, saya jelaskan ya. Nah, F bundaran, teman-temannya pasti belum ada yang sudah tahu simbolnya apa, itu penggabungan itu apa? Belum ya? Apa Aza? Bundaran. Aza sudah belajar bundaran, katanya Aza. Betul. Nah, operasi fungsi komposisi itu disimbolkan dengan O atau bundaran. Kata Aza, Bu, gimana Bu cara membedakannya F bundaran G sama G bundaran F? Sebentar Aza, ini kita bahas dulu ya. Nah, dari X ini saya misalkan tadi padi ya. Kita proses, ada proses penggilingan. Jadi apa tadi nak? Beras. Berasnya itu berarti FX. Berasnya dihasilkan dari proses F gitu maksudnya ya. Dari fungsi F tadi, yaitu penggilingan. Jadi hasilnya jadi FX. Kemudian dari beras tadi dimasak. Ada proses G itu masak. Hasilnya menjadi GFX. Jadi setelah proses penggilingan tadi dimasak ya. Jadi nasi itu GFX. Nyambung di sini? Ada yang masih bingung? Tidak. Nah, berarti jadi dari proses A ke C, A itu yang depan X itu tak namakan A biar sampean paham ya, atau gini aja, dari proses X ke G Fx itu caranya kita pakai G bundaran Fx, karena Fx-nya tadi proses Fx-nya itu dimasukkan di proses G gitu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan dua rumus ini, FOG sama G bundaran F. FOG, F bundaran G sama G bundaran F, maksud saya gitu. Nah, Azza tadi tanya, Bu, gimana kita bedakannya untuk kasus kita menggunakan G bundaran F sama F bundaran G, caranya gimana Bu bedakannya? Nah, kalau saya gini nak, barangkali teman-teman ada yang mau bantu jawab, Ibu? Tidak? Belum belajar? Ya tidak apa-apa. Nah, gini ya, kalau Ibu gini, misalkan di sini Ibu punya mie, sama Ibu punya telur. Mie tak simbolkan Fx, karena di pembuatan mie itu kan sudah ada proses ya, Fx. Dan telur itu Gx. Nah, dari mie sama telur bisa kita buat satu mie rebus campur telur. Pernah buat?
Kalau mie rebus campur telur, sampean membuat mie rebusnya dulu, apa telurnya dulu dimasukkan? Berarti mie-nya direbus dulu, baru telur dimasukkan. Nah, ini kan sebagai Fx, ini sebagai Gx. Nah, seperti proses padi tadi ya, mana yang dulu? Fe kan? Gx-nya apa? Setelahnya. Berarti prosesnya apa? Fx. Fx-nya dulu diproses, baru dimasukkan G, gitu. Setelah itu G-nya dimasukkan. Nah, kalau misalkan omelet, tahu omelet? Tahu. Omelet itu buatnya gimana? Mie-nya direbus ya, tapi dimasukkan di dalam telurnya dikocok, habis itu mie yang sudah direbus tadi dimasukkan, gitu kan? Berarti yang dimasukkan apa? Mie-nya kan? Ya, mie. Berarti yang duluan telurnya kan ya? Gx dulu, baru Fx. Nah, kalau yang dulu berarti kan di belakangnya Gx, terus ininya F, gitu. Nah, jadi ada perbedaan masuknya. Nah, misalkan dua ini kan sama atau bahannya dari mie sama telur. Paham nggak? Benar paham. Mie sama telur. Nah, ketika saman buat mie sama telur, mie rebus sama telur plus telur, berarti pakai rumus ini. Kalau omelet berarti kan kok dikocok dulu baru dimasukkan mie-nya, itu pakai rumus yang ini. Nah, jadi beda. Jadi nggak bisa disamakan F bundaran G sama G bundaran F, itu beda. Nanti hasilnya pasti beda. Gambarnya pun nanti beda kan ya? Hasilnya yang dihasilkan beda gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Paham? Benar. Saya nggak yakin, kalian diam. Diamnya ini paham apa enggak? Apa ngantuk? Enggak. Baik. Nah, di sini selanjutnya kita akan diskusi. Nah, diskusi apa? Diskusi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi. Nah, sebelum LKPD-nya saya bagi, silakan berkumpul dengan kelompok. Ibu bacakan untuk kelompoknya. Kelompok nomor 1, nanti di sebelah kiri saya, tengah itu kelompok 2, dan sebelah kanan saya ini kelompok 3. Bisa difahami? Bisa. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai saya bacakan kelompok 1, Daus, Salsa, Azlin, Tasya, Nafis. Kelompok 1 di sini sebelah kiri. Kelompok 2, Naya, Wulan, Yanti, Abil, sama Noval. Kelompok 2 di tengah. Dan kelompok 3, Azza, Alia, Muti, Habibah, sama Tony di sebelah kanan saya sini ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya. Ibu akan bagi LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, di sini ada petunjuk penggunaannya. 1, isi nama dan anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan di sini ya. Nanti diisi nama satu kelompoknya. Kemudian baca dan pahami pernyataan-pernyataan dari masalah yang disajikan dalam LKPD. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. Jadi di sini nanti bisa kalian isi alternatif penyelesaian yang menurut kalian itu tepat. Boleh lebih dari 1. Misalkan kalian menemukan alternatif penyelesaiannya itu 3 atau 5 atau 10, monggo bisa dituliskan di sini semua. Ya.
Kemudian silahkan melakukan diskusi kelompok terhadap tugas yang telah disajikan dan catatlah jawaban kalian pada tempat yang telah disediakan. Di sini sudah ada kolom-kolomnya, bisa nanti diisi di sini di kolom-kolomnya di sini ya. Tugas dikerjakan selama 20 menit. Ada 3 permasalahan saja. Silahkan diskusikan, waktunya 20 menit. Ibu bagi kelompok LKPD-nya sekarang. Silahkan. Nah, andaikan nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke ibu. Nah, kalian saya bebaskan mau browsing, mau googling, monggo. Mau buka buku paket, kenapa Tony? Nggak apa-apa. Mau googling, mau buka buku paket atau buku LKS lainnya, monggo. Ibu bebaskan kalian untuk mengeksplor pengetahuan kalian masing-masing. Kalau misalkan ada kendala, bingung, bisa ditanyakan. Kenapa? Mohon, silahkan nak. Silahkan dikerjakan. Kenapa Tony? Iya. Bisa? Gimana Yanti? Bisa. Nanti bisa googling ya. Di buku paket kalian masing-masing itu juga ada contoh-contohnya. Nanti bisa dibaca-baca dulu ya. Bisa dianalisis dulu gimana kira-kira langkah kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, LKPD tersebut ada 3 masalah. Masalah yang pertama apa? Masalah Bapak sate. Sudah dibuka. Bapak tukang sate. Di situ Bapak tukang sate lagi galau. Lagi galau katanya. Mau buat sate. Kira-kira nanti kalau saya buat segini, saya dapat berapa ya? Gitu katanya. Nah, itu nanti kalian bantu menyelesaikan Bapak tukang sate ya. Kasihan, bingung. Nah, masalah yang kedua adalah masalah apa itu? Pabrik kertas kalau nggak salah. Pabrik kertas. Nah, pabriknya itu juga galau. Dia mau memproduksi berapa kira-kira untuk menghasilkan segini. Nah, itu kalian bantu ya nak ya. Terus yang ketiga adalah masalah apa itu ya? Toko kalau nggak salah. Masalah toko, masalah diskon. Ada yang belanja harganya sekian, terus di bajunya itu ada tulisannya diskon sekian sama sekian. Nah, dia galau juga. Kira-kira saya nanti bayar berapa? Nah, itu silahkan dibantu masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut. Silahkan dikerjakan. Gimana? Bisa? Bisa. Ya, ini dulu dikerjakan. Nanti ganti. Gimana? Ada kendala? Jangan lupa ditulis namanya dulu di depan. Iya, di sini loh.
Coba dibaca ini. Di sini ada. Itu contoh-contohnya. Ya, untuk mengerjakan itu bisa dilihat di situ. Iya. Itu dibaca-baca dulu. Ada contoh permasalahan di buku paket itu ya nak ya. Itu ada contoh permasalahannya, silakan bisa di aduh. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya ke ibu. Gimana? Sudah paham kah ini masalahnya seperti apa? Udah. Nah ini kan bapak tukang sate ya, mau jualan. Ceritanya kan gitu. Tapi kalau kira-kira kalau misalkan jual ayam itu loh berapa jual potong sendiri kan ya, potong sendiri. Nah, mau dijual berapa sehingga dia mendapat untung, penghasilannya kira-kira saya kalau motong ini dapat berapa. Nah, itu dia mau memperkirakan itu. Katanya gitu ya. Nah, misalkan ini kan pertanyaannya 2, berarti dari 2 ayam ini dipotong, kemudian kan dimasak, itu kan ya. Di sini sudah saya kasih petunjuknya untuk tahapan-tahapannya. Jadi ayam itu dipotong, kemudian ditusuk. Nah, kira-kira sama nanti cari sebelum dijual, berarti kan tusukannya ini berapa? Itu harus dicari dulu tusukannya. Nah, habis ditusuk-tusuk, nah itu kan nanti tahu apa dijualnya, bisa memperkirakan harga satu tusuknya berapa dan lain sebagainya. Nah itu kita analisis itu, paham ya? Nah berarti Saman harus mencari berapa jumlah tusukannya ini dulu. Nah kira-kira untuk mencari ini gimana? Iya gimana? Kan tinggal mensubstitusikan, di sini kan 2 ayam, tinggal mensubstitusikan ke persamaan ini, ke fx, ya kan? Ini kan soalnya yang dipotong dapat dibuat sebanyak. Nah, ini fungsinya. Berarti kan tinggal mensubstitusikan 2 ini ke persamaan ini. Gitu. Paham ya? Nah, coba silakan dicoba dulu dikerjakan. Gimana Naya? Bisa nak? Yang lain? Masih bingung nggak? Kalau bingung boleh tanya. Gimana? Oh, kalau ini persamaan 1, 2 itu berarti kan kita itu langsung pakai rumus fungsi komposisi. Rumus fungsi komposisi tadi rumusnya apa? F bundaran G sama G bundaran F. Nah, kalau lihat permasalahannya seperti ini, kira-kira kita pakai F bundaran G atau G bundaran F? Ayo. Pakai apa? Pakai apa? Pakai G bundaran F. G bundaran F. Soalnya yang duluan kan ini. Jadi yang disubstitusikan di sini adalah G bundaran F. F-nya yang disubstitusikan. Paham ya? Berarti kan tinggal di sini tinggal memasukkan nilai fx-nya ke gx. Paham? Coba dikerjakan. Gimana? Ada masalah? Paham? Kenapa itu? Allahu Akbar. Nah, kalau kalian memahami ini diisi apa tahu? Harga asli. Oh iya, harga asli. Ya, ini diisi harga asli nak ya. Terus ini apa? Diskon. Kalau ini didiskon lagi ya kan? Betul berarti. Kalau misalkan ada yang tanya gini, sama enggak kalau misalkan 50 sama 10 ini langsung dijadikan satu ngitungnya? Beda. Nah, itu Saman harus tahu, Saman harus bisa menganalisis itu. Kira-kira kalau misalkan diskonnya tak jumlah baru didiskonkan, itu apakah sama atau beda? Nah, itu harus tahu ya. Gitu. Bisa difahami ya? Nah, bisa dibuka juga buku paketnya. Nanti di situ ada contoh-contohnya. Silakan.
Nah, kayak ini betul. Nah, ini kan 50 ya, berarti ini dikurangi 50 dulu, baru nanti didiskon 10 lagi gitu. Sudah bener ini. Wah, wis lanjutkan. Gimana, ada yang kesulitan? Sudah menemukan jalan? Sudah. Satu. Gimana? Ada yang kesulitan? Sudah paham? Kalau mau mensubstitusikan ini bisa? Bisa ya? Gimana Yanti? Ada yang kesulitan? Enggak? Tidak. Daus? Gimana? Paham? Paham. Alhamdulillah.
Gimana sudah? Belum. Baik, Bu tunggu. Gimana Azlin? Sampun Bu sudah. Bisa mensubstitusikan itu? Nggak kebingungan? Ini kan perintahnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan satunya mana? Gimana? Iya. Kalau persamaan 2-nya? Ini. Iya ta. Persamaan satunya ini nak. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi ini dimasukkan kayak rumus itu loh. Yang F yang tadi, F rumusnya kan ada 2. Yang ditanyakan aja tadi, yang bagaimana cara membedakannya? Nah, itu kan ada F bundaran G sama G bundaran F. Nah, kira-kira ini substitusinya pakai F bundaran G apa G bundaran F? Ayo. G bundaran F. Betul, G bundaran F. Pakai G bundaran F. Kenapa, Nafis? Tahu alasannya? Nggak tahu. Kok bisa? Kok bisa apa bilang G bundaran F? Nah, kan di sini, Nak. Kalau G bundaran F, berarti F-nya kan dimasukkan G. F-nya di sini yang mana? Dari tahap-tahapan ini, ayo. F-nya yang mana? G-nya yang mana? G-nya itu kan di sini berhubungan dengan uang, berarti kan ini G. Nah, gitu loh. Kita analisis dulu. Kalau F-nya mana? Berarti proses ini F. Ini prosesnya F, ya. Nah, kalau G bundaran F berarti F-nya dimasukkan ke G. Berarti kan benar. Kita olah dulu, baru kita jual. Berarti benar tadi jawabannya G bundaran F karena kita proses dulu, baru kita jual gitu. Nanti kalau temannya tanya, kenapa kok pakai G bundaran F? Kalian harus tahu, kalian harus bisa menjelaskan. Nah, berarti kalau pakai G bundaran F, ini G bundaran F, berarti di sini disubstitusikan F-nya ini persamaan F dimasukkan ke G. Bisa? Nah, oke, silahkan dikerjakan. Yang kelompok ini sudah, Nak? Oh, sudah. Ini kesimpulannya ya. Coba. Berarti kalian dapat menyimpulkan apa? Sama ya? Ya, betul. Dari proses yang pertama sama kedua. Ayo coba. Dari alternatif yang kalian dapatkan di sini ada sama dapat berapa alternatif ini, Nak? 2 ya? Keren. Dari 2 alternatif yang kalian dapatkan, kira-kira yang menurut kalian lebih mudah yang mana? Yang pertama, kenapa? Simple ya, karena langsung banyak banget. Oh iya, karena ini kalau ini kan langsung mensubstitusikan aja, disubstitusikan ketemunya ini, kemudian itu ya, sama substitusikan lagi di sini ya. Kalau ini berarti ini kan harus mencari rumus bundarannya dulu, kalian harus membuat rumus bundarannya dulu, baru mensubstitusikan persamaan ini, gitu. Iya. Pokoknya sama nanti kalau misalkan ada temannya yang tanya di depan harus bisa jelaskan, gitu ya. Gimana? Biba. Bisa Muti? Bisa. Ada kendala nggak? Enggak. Tony, gimana Ton? Sudah paham apa belum Tony? Sudah katanya. Alhamdulillah. Ampun. Kalau sudah. Sudah selesai, waktunya sudah mau habis ini. Sudah? Sudah selesai semua, Nak? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Kalau sudah, habis ini kita akan presentasi. Jadi nanti setiap kelompok maju mempresentasikan satu masalah saja. Di situ kan ada 3 ya. Jadi setiap kelompok nanti mempresentasikan satu. Nah, perlu kalian ketahui yang Ibu nilai nanti adalah kekompakan kalian ketika kalian menjawab,
ketika kalian diskusi ini, nanti saya ibu nilai semua. Nah, tinggal nanti ke depan kalian bisa menjawab, kalian bisa menjelaskan dengan baik, itu juga akan masuk penilaian ibu. Bisa dipahami ya? Nah, dari selain itu juga ibu juga menilai kekompakan kalian. Kalau misalkan ada teman kalian yang kurang tahu, kurang bisa, nah itu kalau misalkan kalian mau membantu, dapat nilai plus dari ibu, gitu. Dapat nilai bagus ya. Baik, dari sini sudah siap untuk presentasi? Sudah bisa semua ya. Baik, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu, biar nggak jenuh, biar nggak bosan, biar nggak ngantuk. Sepertinya Tony sudah ngantuk ini. Abil juga sudah ngantuk kelihatannya. Iya. Oke, kita ice breaking dulu. Kalau misalkan gini, waktu itu ada berapa? Pagi, siang, sama malam ya. Pagi, siang, malam. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1. Ya. Gimana? Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau ibu bilang siang, tepuknya kebanyakan. Tepuknya 2. Tepuknya 2. Pagi, siang. Nah, kalau malam itu waktunya orang tidur, tepuknya nggak sampai. Tempuknya nggak sampai gini. Biar nggak berbeki ya bener. Biar nggak kedengaran orang, ganggu malam-malam waktunya tidur ya. Berarti kalau malam, oke. Cek sound. Cek sound. Pagi, siang, salah, kesleo lidahnya. Pagi, siang, malam. Ayo, siapa yang tepuk? Konsentrasi, ganggu orang tidur. Ulangi lagi. Pagi, siang, pagi, siang. Kenapa Yanti pelan-pelan, takut salah? Gak apa-apa, biar lebih semangat. Ulangi lagi. Siang, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah konsentrasi semua. Baik, ini diskusinya, presentasinya dimulai dari kelompok berapa? 1. Ayo, berapa? 2. Biasanya sudah kelompok 1 ya terus ya. Coba sekarang kelompok 2 silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 presentasi yang masalah 2 saja. Sudah selesai nomor 2 kan ya? Sudah. Oke, presentasi yang nomor 2 saja, masalah pabrik kayu itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah 2. Suatu waktu dekat perusahaan dapat kayu melalui negara pertama menggunakan satu
Suaranya kurang keras sedikit. dengan 4x plus 2 karena hasil produksi pada tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2. Maka tentukan banyak kertas yang dihasilkan pada tahap 2 tersebut. Diketahui X sama dengan 2, Y sama dengan 4x plus 2. Ditanya, banyak kertas yang dihasilkan pada tahap 2 alternatif penyelesaian. G, X sama dengan 4x plus 2, Y 2 sama dengan 4 dalam huruf 2 sama dengan 10. Banyak kertas yang dihasilkan pada tahap 2 adalah 10 ton kertas. Substitusikan bersamaan 1 bersamaan 2. G bundaran F lalu F sama dengan G F. G F X sama dengan G F 2 min 4 X 2 sama dengan 4 X 2 min 4 X plus 2 plus 2 sama 4 X 2 min 12 X 8 plus 2 sama dengan P 4 X angkat 2 min 12 X plus 5. Substitusikan X sama dengan 4 ke persamaan 3. CF A sama dengan 4 X 2 min 12 X min 6. CF A sama dengan 4 angkat 2 min 12 X plus 5 sama 6 X min 5 dan 10. Banyak kata yang dihasilkan dari persamaan pada tahap 2 adalah 10. Berdasarkan informasi dari penyelesaian permasalahan tersebut, terlihat bahwa hasil produksi sebesar 40 ton. Nilai ini sama hasilnya dengan menggunakan perhitungan cara pertama dan cara kedua. Sudah selesai? Baik. Gimana kesimpulannya tadi? Bahwa hasil produksi sebesar 10 ton nilainya sama hasilnya dengan menggunakan perhitungan cara pertama dan cara kedua. Oke, berarti dari alternatif yang kalian temukan ada berapa? 2. Oke, dari 2 alternatif yang kalian temukan ternyata hasilnya sama. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, gimana Muti? bagaimana cara mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2? Bagaimana cara mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2? Kalian pakai cara apa? F bundaran G apa G bundaran F? Kenapa? Bisa didiskusikan dulu sama teman-temannya. Gimana? Kalian tadi ngambil G bundaran F kenapa? Yo. Dari permasalahan tersebut, coba dilihat petunjuknya, petunjuk gambarnya itu. Apa dulu? Tahap 1 dulu apa tahap 2 dulu? Tahap 1 dulu ya. Tahap 1 dulu baru diproduksi di tahap 2. Sama seperti contoh tadi. Tahap 1 dulu baru tahap 2. Silakan jawab. Ayo, monggo. Tahu? Dari tahap 1 sama tahap 2 kan? Tadi ya, yang dikerjakan tahap 1 dulu, baru tahap 2. Nah, berarti yang disubstitusikan itu tahap apa? 1 kan? 1 ke tahap
2 gitu ya, makanya kalian pakai apa? G bundaran F. Kalau tahap FOG atau F bundaran G berarti mensubstitusikan dari G ke F gitu. Nah, bisa ya? Tak lihat tadi sudah paham. Paling gara-gara contohnya ya. Ya yes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kalian sudah paham sekarang? Paham. Gimana? Muti paham nak? Saya ulangi lagi. Jadi untuk mensubstitusikan itu dilihat dulu masalahnya kalian. Nah di situ sudah saya bantu, sudah ada alat bantunya di LKPD-nya itu sudah ada alat bantunya untuk pemahaman kalian. Jadi prosesnya untuk pabrik kayu ketika itu ada barang masuk atau bahan bakunya apa untuk pabrik kayu? Pabrik kayu, pabrik kertas, kayu, bahan bakunya itu kayu, kemudian diproduksi, tahap pertama menjadi bahan kertas setengah jadi, kemudian diproses lagi jadi kertas. Nah berarti kan FX-nya ini dimasukkan ke G, gitu kan ya? Tak lihat tadi sudah benar, mungkin karena gara-gara itu. Lihat contohnya. Jadi itu ya nggak apa-apa. Kita kasih oplos untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Yang lainnya sudah paham, nak? Paham? Jawabannya sama. Jawabannya kelompok 1 tadi apa? Yang ini 10 ton apa 8 ton? 10 sama. Yang sini 10 juga. Oke, berarti jawabannya sama ya. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kembali nak ke tempatnya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mau kelompok berapa ini? 1 apa 3? 1 apa 3? Oh, dia kelompok 1 katanya bilang 1. Oke, saya nuruti Azlin. Silakan Azlin maju. Dia sudah tidak siap. Silakan kelompok 1. Ayam yang sudah dipotong diiris kecil-kecil dan dibumbui. Setelah itu, daging yang sudah dipotong disusun pada tusuk sate. Kemudian, sate dibakar dan dijual agar bapak tukang sate mendapatkan uang. Jika dari X ekor ayam yang dipotong dapat dibuat sebanyak Fx sama dengan 70x plus 10, dan dari X tusuk sate yang terjual, maka bapak penjual sate akan dapat mengantongi Dx sama dengan 1000x min 50.000. Berapakah penghasilan bapak tukang sate jika bapak tukang sate memotong 2 ayam? Tentukan domain dan range dari fungsi yang merepresentasikan masalah ini. 1. Rumus fungsi pada tahap mengolah adalah Fx sama dengan 70x plus 10. Maka tentukan jumlah tusuk sate yang dihasilkan dari proses mengolah tersebut. Diketahui X sama dengan 2. Ditanya berapa penghasilan bapak tukang sate jika bapak tukang sate memotong 2 ayam. Jawab Fx sama dengan 70x plus 10 sama dengan 70 kali 2 plus 10 sama dengan 150 tusuk. 2. Rumus fungsi pada tahap pengolahan adalah Dx sama dengan 1000x min 50.000. Karena hasil dari tahap pengolahan akan dilanjutkan pada tahap penjualan, maka hasil produksi pengolah menjadi bahan dasar pada tahap penjualan. Maka tentukan penghasilan bapak tukang sate pada tahap penjualan tersebut.
Diketahui X sama dengan 150. Ditanya penghasilan bapak tukang sate. Jawab, DX sama dengan 1000 kali 150 min 50.000 sama dengan 150.000 dikurang 50.000 sama dengan 100.000. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan cara yang berbeda sebagai berikut. Diketahui fungsi min fungsi produksi. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. G bundaran F X sama dengan G F X sama dengan G 70X plus 10 sama dengan 1000 dikali 70X tambah 10 min 50.000 sama dengan 70.000X plus 10.000 min 50.000 sama dengan 70.000X min 40.000. Substitusikan X sama dengan 2 persamaan 3. DFX sama dengan 70.000X min 40.000 sama dengan 70.000 kali 2 min 40.000 sama dengan 100.000. Domain dan range secara berurutan sama dengan 2,100.000. Terlihat bahwa hasil penjualan sebanyak 100.000. Nilai ini sama hasilnya dengan menggunakan perhitungan cara pertama dan cara kedua. Domain dari masalah tersebut adalah 2, range dari masalah tersebut adalah 100.000. Apakah ada pertanyaan? Baik, sudah selesai. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Oval. Bagaimana cara menentukan jumlah tusuk sate pada masalah tersebut? Gimana cara menentukan tusuk satenya itu jumlahnya berapa? Yo. Gimana caranya? Dengan apa? Bisa didiskusikan dulu sama teman-temannya. Gimana? Cara penghitungannya. Ya. Caranya menggunakan rumus F X sama dengan 70X plus 10. Itu rumusnya. Terus dimasukkan apanya berarti? Dimasukkan X-nya. X-nya berapa? 2. Berarti 2 dimasukkan ke rumus itu, maksud sama gitu. Oke. Berarti tadi kan sudah diketahui X-nya, Nak. Sudah diketahui variabelnya X. Diketahui ayamnya itu 2. Kemudian dimasukkan rumus ya. Rumus Fx. Apa tadi rumusnya? 70X plus 10. Dimasukkan rumus itu. Jadi nanti bisa diketahui jumlah tusuk satenya itu dapat berapa gitu. Bisa difahami? Bisa. Ada yang lain ditanyakan? Tidak. Sudah ini? Sudah. Yang kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan barangkali ke teman-temannya? Tidak ada. Oke. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Bisa ditutup, silakan kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kami.
Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai? Belum. Baik, Ibu tunggu. Sudah bel istirahat. Apa? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah silakan perwakilan apa ini? Kelompok mejanya dikumpulkan ke depan, Nak. Sambil kita evaluasi pembelajaran hari ini. Gimana, ada yang masih belum difahami dari materi fungsi komposisi? Sudah paham? Alhamdulillah. Nggih. Oke, terima kasih. Dan yang tengah tadi sudah ngumpulkan? Sudah. Nah, menurut kalian LKPD yang Ibu bagikan lebih memudahkan kalian untuk belajar apa lebih menyulitkan? Alhamdulillah. Terus gimana? Terakhir ini, gimana pembelajaran kita hari ini? Kalau kalian senang, jempolnya dikedepankan semua. Kalau sedih nanti nangis gini. Kalau misalkan bingung pakai apa ya, garu-garu kepala ya. Terus kalau misalkan biasa aja, diam aja kayak gini ya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Nah, dipelajari untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi fungsi inverse. Jadi jangan sampai seperti tadi ya, banyak yang belum baca, cuma siapa tadi Aza yang baru belajar. Nah, yang lainnya nanti dibaca di rumah, dipelajari, besok kita bahas gitu nggih. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Tony, silakan, Nak. Kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Amin. Mati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas semangatnya, antusiasnya anak-anakku semuanya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jaga kesehatan, soalnya ini lagi musim panas ya, banyak minum, jangan begadang kalau malam. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan, bisa istirahat.